Indonesia, salam jumpa. Senang sekali di kesempatan kali ini. Selama setengah jam ke depan kami hadir menemani Anda semua dalam program Mimbar Agama Kristen. Bagaimana kabar Anda? Kami harapkan penuh sukacita. Anda yang saat ini bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda cinta, ataupun Anda yang saat ini menyaksikan program kami di tempat-tempat umum. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk kita membahas firman Tuhan dengan tema kita hari ini adalah keluarga yang harmonis dan setia. Dan tentunya di dalam zaman sekarang di mana kita hidup ini sepertinya sulit sekali untuk kita menemukan keluarga yang setia, atau mungkin di dalam zaman kita hidup sekarang ini dosa perselingkuhan sepertinya menjadi umum dan juga hal-hal yang wajar saja di lingkungan gereja. Kita akan membahas bersama dengan narasumber saya yang saat ini sudah ada di studio, yaitu Ibu Pendeta Dr. Gernaida Pakpahan. Beliau adalah Rektor Institut Teologia dan Keguruan Indonesia atau ITKI Petamburan. Saya sapa dulu. Salam jumpa Ibu Pendeta. Selamat siang dan salam untuk semua pemirsa. Ya, topik kita hari ini seputar keluarga yang harmonis dan juga setia. Dan tentunya nanti kita akan membahas seputar apa-apa saja contoh dari Alkitab yang bisa kita pelajari, begitu Ibu Pendeta. Tapi sebelumnya ada ayat firman Tuhan yang akan kita bagikan kepada seluruh pemirsa di rumah. Silakan Ibu. Baik Ibu Ria. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian dengan pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, dan dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Pesan apa yang mau disampaikan dari nats ini, Ibu Pendeta? Oke, Ibu Ria, izinkan saya mengemukakan sedikit hal mengenai surat Petrus kepada jemaat kala itu. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, Rick Warren berkata, life is a test. Bagaimana kita mau membina keluarga yang harmonis? Tentu saja berbagai ujian-ujian. Ujian itu ada yang mudah, ada juga yang sulit kita selesaikan. Tetapi yang jelas dalam hidup ini, segala hal perlu kita selesaikan dengan tujuan apa? Kita keluar sebagai pemenang. Sedikit apa yang terjadi di dalam latar belakang surat Petrus ini? Kalau kita melihat di awal dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, ketertundukan istri kepada suami pada zaman itu adalah oleh karena para istri ditempatkan sejajar dengan hamba. Artinya mereka ini dalam masyarakat adalah kelompok yang lebih lemah, di mana status mereka ditempatkan secara berbeda dengan pria. Inilah yang memunculkan banyak permasalahan dalam keluarga-keluarga, termasuk keluarga-keluarga Kristiani. Tetapi kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh Petrus, dia justru mendongkrak cara pandang
paradigma yang lama itu, oleh karena Rasul Petrus mau menempatkan bahwa istri atau perempuan ditempatkan sejajar dengan laki-laki sebagai apa? Sebagai ahli waris dari kerajaan Allah. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, paling tidak ada beberapa catatan penting yang kita bisa garis bawahi dari apa yang dikemukakan oleh Petrus ini. Yang pertama ialah dia mau mengemukakan bahwa dasar dari keluarga itu mesti dibangun di atas fondasi yang benar. Kalau kita melihat sebentar apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, lalu bersatu dengan istrinya. Maka landasan keluarga, kalau kita ingin membangun keluarga yang harmonis, maka landasan utamanya ialah kasih. Kalau apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ketertundukan kepada suami itu adalah dalam relasi kasih. Ya, berarti di sini memang kita harus menjaga komitmen pernikahan itu, begitu ya, Ibu Pendeta ya? Ya, jelas menjaga Ibu komitmen. Ya. Nah, kalau kita langsung ke permasalahan begitu, permasalahan yang sering sekali mengemuka di rumah tangga, tidak hanya di rumah tangga secara umum, tapi juga di rumah tangga gereja, gitu. Sebenarnya apa sih, Bu, yang menyebabkan orang itu bisa selingkuh? Nah, Ibu Ria, kalau kita lihat dalam konteks kita sekarang, sebuah catatan di media mengatakan bahwa di tahun 2007, di antara 15.000 pasangan yang bercerai, ternyata lebih daripada 10.444 pasangan itu bercerai. Itu disebabkan oleh karena adanya perselingkuhan. Kalau kita mau jujur, ternyata apa sih yang menyebabkan orang berselingkuh? Ternyata itu ada banyak sekali faktor. Contoh, salah satunya adalah ketika pasangan-pasangan tidak lagi menjaga komitmen pernikahan. Misalnya, seorang suami yang sudah memiliki istri, nah tetapi dia tidak membangun kesetiaan terhadap istri. Oleh karena apa? Dia mencari wanita idaman lain di luar pernikahan yang sudah ditetapkan. Sebaliknya juga, seorang istri memiliki pria idaman lain di luar pernikahan yang sudah diikat. Tentu saja dalam keluarga Kristen adalah terikat dalam pernikahan suci. Pernikahan suci. Baik, nanti kita masih akan terus membahas Ibu Pendeta seputar keluarga yang harmonis dan juga setia, serta contoh-contoh apalagi begitu yang menyebabkan orang ini bisa selingkuh, dan tentunya pemirsa sekalian, dan kita masih akan terus membahas untuk tema kita hari ini, dan kita dengarkan satu pujian berikut ini. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini
sini di gembara dunia. Kau bukan mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kau bukan mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Kembali kita bersama dalam program Mimbar Agama Kristen, dan terima kasih Anda masih memilih kami untuk kita belajar bersama firman Tuhan yang hari ini membahas seputar keluarga yang harmonis dan setia. Dan tentunya di studio saya masih bersama dengan Ibu Pendeta Dr. Gernaida Pakpahan. Beliau adalah Rektor Institut Teologia dan Keguruan Indonesia atau ITKI Petamburan. Tadi di awal sudah disampaikan bagaimana menjaga komitmen pernikahan dengan hati yang tentunya tulus dan juga suci. Dan juga ada contoh mengapa sih seorang pria itu bisa berselingkuh ataupun juga wanita bisa berselingkuh begitu. Nah Ibu, apakah perselingkuhan ini juga bisa terjadi dalam keluarga Kristen atau warga gereja? Ya, baik Ibu Ria. Ternyata perselingkuhan ini bisa terjadi kepada keluarga siapapun juga. Tentu saja dengan banyak faktor-faktor yang menyebabkannya. Seperti tadi ketika komitmen sudah mulai luntur, sudah mulai berkurang, maka kesempatan ya untuk orang berselingkuh itu akan terbuka lebar. Lebih besar ya. Iya. Nah sebenarnya siapa yang disebut berselingkuh ini, Ibu Pendeta? Apakah orang yang memang sudah terikat pernikahan, atau mungkin taruhlah kita melihat sekarang ini fenomena bagaimana anak-anak muda zaman sekarang mereka punya pacar lebih dari 2, 3 gitu. Apakah mereka bisa disebut selingkuh atau memang hanya orang yang terikat dalam pernikahan saja? Oke, baik. Secara sederhana Ibu Ria, yang disebutkan itu berselingkuh adalah mereka pasangan yang sudah terikat di dalam sebuah komitmen pernikahan. Nah, jadi kalau salah seorang di antara baik suami maupun istri mengingkari janji setia ini dan berpaling kepada yang lain, itu adalah berselingkuh. Nah, tetapi kalau yang tadi misalnya masa pacaran, tentu saja masih masa orientasi, mencari siapa yang terbaik. Nah, tetapi kalau sudah terikat dalam sebuah janji suci pernikahan, ya tentu saja itu adalah berselingkuh. Berarti memang yang harus dibereskan ini adalah ketika masih berpacarannya begitu ya. Gaya mereka berpacaran, cara berpacaran, sehingga akhirnya kedepannya nanti mereka tidak menjadi orang-orang yang doyan gitu dalam tanda kutip selingkuh begitu Ibu Pendeta. Ya baik, tentu saja Ibu, karena sekali lagi masa berpacaran ini adalah masa orientasi. Di dalam masa pacaran biasanya
kita harus ajarkan kepada anak muda, kepada generasi muda kita, terbuka matanya lebar-lebar. Apakah ini pilihan yang sesungguhnya, pilihan yang tepat bagi dirinya? Sebab kalau sudah terikat di dalam janji suci pernikahan, maka mestinya segala penghalang itu sudah akan tertutup. Nah, oleh karena itu memang betul, karena tahap pengenalan, tahap orientasi begitu di dalam masa pacaran, memang betul perlu diarahkan supaya ketika mereka sudah menikah, hal-hal yang buruk tidak terjadi. Iya. Nah, sekarang yang balik lagi ke seputar perselingkuhan yang bisa terjadi dalam keluarga Kristen, bahkan bisa kita lihat sekarang di dalam gereja pun terjadi perselingkuhan antara pelayan-pelayan firman Tuhan, bahkan pelayan firman Tuhan dengan jemaat begitu, Ibu Pendeta. Ini sebenarnya ada fenomena apa, Ibu Kanaida? Oke, saya berdoa sih supaya itu tidak terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata di era kita sekarang, di mana era komunikasi, teknologi sangat tinggi, betul. Ada banyak cara di mana orang begitu mudah untuk memperoleh kesempatan berpaling kepada yang lain. Karena ada kesempatan inilah, kalau saya mau memberikan gambaran bahwa seseorang yang dalam pikirannya berpikir untuk yang lain, itu sama seperti burung yang melintas di atas kepala kita. Tetapi persoalannya, kalau burung itu kita biarkan dia tinggal di kepala kita, maka lama-lama dia akan membuat sarang di kepala kita. Demikian juga halnya dengan orientasi berpikir barangkali ya, yang mungkin keliru sehingga bisa berpaling ke yang lain. Tetapi kalau hanya melihat begitu, masih cepat-cepat berubah, cepat-cepat bertobat, ingat dia firman Tuhan, sudah ada pasangan di rumah. Nah, mestinya jangan dibiarkan sampai pikiran itu menguasai. Tapi kalau cuma sekedar melihat saja kan nggak apa-apa begitu, Ibu Pendeta. Kan asal jangan pikiran-pikiran itu berkembang ke arah yang lebih luas. Tapi kayaknya nggak mungkin juga ya, Ibu Pendeta, ya, kalau melihat terus pasti pikiran juga lama-lama akhirnya mengarah ke arah sana. Betul, itu sebabnya menurut saya apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Filipi, bahwa betapa pentingnya pikiran ini dikontrol sesuai dengan patron. Kontrol pikiran yang didesain, yang disampaikan oleh Yesus. Berpikir yang mulia, berpikir yang jernih, berpikir yang baik, berpikir yang sedap untuk didengar orang, berpikir untuk kebajikan, sehingga pikiran-pikiran yang menyimpang itu tidak akan terjadi. Nah, tentunya kan harus ada usaha juga begitu, Ibu Gernaida, untuk kita menghindari perselingkuhan. Nah, untuk seluruh keluarga ataupun juga keluarga gereja, apa yang harus dilakukan untuk menghindari perselingkuhan ini? Usaha-usaha apa yang harus dilakukan? Oke, tentu saja bahwa komitmen di dalam pernikahan itu harus dijaga terus-menerus. Kalau saya boleh katakan, ini harus dikipas terus-menerus. Supaya apa? Dengan komitmen ini, maka kita akan menjaga kelanggengan rumah tangga kita. Bagaimana cara mengingat komitmen itu, Ibu? Mungkin kita sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, kita tidak ingat lagi dengan komitmen itu. Nah, menurut saya, justru Ibu Ria, itu yang dikatakan oleh Petrus tadi, bahwa landasan yang kita bangun di dalam pernikahan itu adalah kasih. Walaupun mungkin ada gelombang dan ada pasang surut di dalam perasaan, di dalam pikiran. Nah, memang sebuah pernikahan itu adalah usaha dan kerja keras untuk menjaga keharmonisan, kelestarian di dalam keluarga kita. Itu sebabnya sesuai dengan topik kita pada siang hari ini, bagaimana sih menjalin keluarga yang harmonis? Tentu saja, paling tidak demikian. Bukankah dengan teknologi kita lebih mudah untuk membangun komunikasi? Betul. Jadi komunikasi pasangan dengan pasangan, suami dengan istri, dan itu harus dibangun secara terus-menerus. Supaya apa? Kesempatan untuk yang lain itu tidak terbuka, begitu, Bu. Kalau suami istri hidup di dalam harmonisasi demikian, tentu saja ini akan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Apa yang dicontohkan oleh orang tua, tentu saja ini akan menjadi pelajaran tersendiri bagi anak-anak. Kalau di dalam rumah ada saling menghargai satu dengan yang lain, maka tidak akan sulit anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang tunduk kepada orang tua. Betul. Karena anak-anak zaman sekarang membutuhkan contoh, bukan nasihat ya, Ibu Pendeta, ya. Ya, baik, kita masih akan terus membahas seputar keluarga yang harmonis dan juga setia, dan tentunya pemirsa tetap bersama dengan kami di program Mimbar Agama Kristen.
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Selamanya di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali yang terbang tinggi. Bagai raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen yang hari ini membahas seputar keluarga yang harmonis dan setia, dan masih bersama dengan hambanya di studio seorang rektor Institut Teologia dan Keguruan Indonesia atau ITKI Petamburan Jakarta, Pendeta Dr. Gernaida Pakpahan. Dan tadi sudah disampaikan begitu banyak contoh-contoh dan juga tentunya kehidupan nyata sekarang ini yang harus benar-benar kita waspadai begitu ya Bu ya, terkait dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi, apalagi sekarang begitu banyak masalah-masalah karena Facebook orang berselingkuh karena teknologi-teknologi yang lain begitu, yang tadinya dia sudah lupa dengan mantan pacar, tiba-tiba karena ada suggest untuk bisa berteman, akhirnya mereka memulai yang lebih jauh begitu Ibu Pendeta. Nah sekarang apa yang harus dilakukan gereja nih Ibu Pendeta terhadap jemaat untuk mencegah upaya perselingkuhan? Tentunya kan ini peran dari gereja juga Ibu. Betul. Baik Ibu Ria, jadi gereja itu perlu kembali mengadakan pembinaan terhadap warga jemaat. Biar bagaimanapun gereja tidak boleh melepaskan tangan terhadap kondisi real yang dihadapi oleh warga jemaat di lapangan. Nah, oleh karena itu, menurut saya tidak salah bahwa gereja akan mengadakan seminar secara rutin, bagaimana membangun relasi di antara pasangan suami dengan istri, bagaimana membangun keluarga yang harmonis seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana cara mendidik anak dalam dunia yang serba canggih sekarang ini. Betul. Karena anak-anak kita lahir di abad modern, dan dengan demikian mereka memiliki sejumlah informasi dan begitu mudahnya mereka mendapatkan informasi. Bagaimana proteksi dari keluarga terhadap anak-anak, nah juga menjadi bagian penting di dalam tugas pelayanan gerejawi. Dan tidak salah juga kalau gereja membuat semacam pelayanan pastoral, bukan hanya untuk orang yang bermasalah, nah tetapi bagaimana membina keluarga secara baik. Dengan demikian seorang konselor keluarga bisa mengarahkan jemaat ini untuk bisa bertumbuh, sekaligus mereka tetap menjadi orang
yang bisa menjalani kehidupan secara baik begitu. Iya, karena memang kita perhatikan bahwa konselor-konselor pernikahan sekarang ini mereka lebih konsentrasi, mereka lebih fokus kepada orang-orang yang bermasalah dalam keluarga. Nah, sekarang pertanyaan saya juga nih Ibu Pendeta, sering sekali yang justru terjadi sekarang, orang ketika berpisah di rumah tangganya terkena siasat gereja. Nah, sebenarnya bagaimana Ibu menjelaskan ini? Ya, baik Ibu Ria. Nah, memang kita harus setiap gereja memiliki aturan tersendiri. Nah, tetapi sebelum hal-hal yang negatif itu terjadi, memang yang jauh lebih penting adalah upaya pencegahan. Apakah menjadi sebuah jaminan dia akan lebih baik ketika dia terkena dengan siasat gereja? Lalu di mana tugas dan tanggung jawab kita sebagai rohaniawan yang tentu saja memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan agar keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang utuh, sehingga tidak boleh dilepaskan begitu saja, Ibu Ria. Betul, yang ada malah nanti takutnya dia akhirnya malah menjauh dari gereja. Itu kan Ibu yang sering sekali terjadi sekarang, terkena siasat gereja, dijauhi oleh jemaat, dijauhi oleh orang-orang di sekelilingnya, begitu, dianggap bahwa ini orang yang dibuang. Padahal sebenarnya ini semakin menjatuhkan dia dalam satu persoalan yang berat ya Ibu. Betul, ya. Betul. Jadi kadangkala kita sudah melakukan hukuman secara psikologis kepada orang-orang yang kita anggap berdosa. Padahal bukankah justru Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, membangunkan mereka, menopang mereka, memberikan penghiburan kepada orang-orang yang justru dalam keadaan bermasalah begitu. Nah, sekarang tentang kehidupan keluarga dalam arti ibadah keluarga begitu. Sejauh mana Ibu melihat sekarang ini ibadah-ibadah dalam keluarga? Apakah saat ini sudah mulai ditinggalkan atau bagaimana Ibu? Oke, baik. Saya kira lebih baik kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Petrus tadi. Dia tegaskan bahwa seorang istri adalah istri yang saleh, yang murni, yang bisa memenangkan keluarganya. Nah, kenapa demikian? Karena dia adalah ahli waris kerajaan Allah juga. Di dalam Petrus tadi dikatakan, dengan demikian mereka akan bisa berdoa. Tentu saja, bagaimana kita menjalin keluarga secara harmonis, maka salah satunya cara ada ketika kita bersama-sama berlutut di mezbah Tuhan. Dan itu dilakukan di mana? Paling pertama, alangkah baiknya adalah di keluarga. Di dalam keluarga. Betul, jadi memang ini saatnya untuk kita kembali membangun persekutuan di dalam rumah, di dalam setiap rumah tangga Kristen. Ya, silakan mudah yang mau sampaikan Ibu Pendeta Gernaida Papahan, silakan. Terima kasih. Baik, yang kasih Tuhan, saya menganggap bahwa kita belum terlambat untuk memperbaharui kembali komitmen pernikahan kita. Jadilah suasana yang harmonis di dalam rumah dengan menjalin sebuah komunikasi yang terbuka. Kalau ada masalah, ada pergumulan, mari bicarakan dengan hati yang terbuka. Sebab dengan hati yang terbuka, Tuhan Allah pasti akan hadir di sana. Jangan takut masalah, jangan takut pergumulan. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan dan masalah yang kita hadapi, termasuk dalam masalah keluarga, tentu saja Tuhan akan membantunya. Saudari sekalian, tidak kita berlambat kalau kita membangun manusia batin kita untuk hari demi hari kita dibarui, termasuk relasi kita di dalam rumah. Saya berdoa supaya relasi harmonis terjadi di dalam rumah kita masing-masing. Dengan demikian berkat Allah melimpah atas kita. Tuhan memberkati. Ya, Ibu Gernaida Papahan, terima kasih untuk waktunya sharing bersama dengan kami di studio. Dan tentunya sekalian terima kasih untuk kalian yang sudah berada dalam program Mimbar Agama Kristen yang hari ini tentunya mengajak kita untuk kembali komitmen pernikahan dengan hati yang tulus dan juga suci. Kami harus undur diri. Terima kasih untuk kesamaan Anda. Tuhan Yesus berkati. Hidup ini ku mengerti.